Nih, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih hari ini kabarnya? Baik semua ya. Oke, jadi pada pertemuan ini kita akan bahas tentang suku banyak. Suku banyak ini disebut dengan polinomial. Jadi namanya poli itu artinya banyak ya. Nomial itu suku atau suatu nilai gitu. Oke, jadi kita bahas dari yang nomor satu dulu. Jadi nomor satu, jumlah semua koefisien dari penjabaran ekspresi 3A dikurang B dikurang C angka 2023 adalah, nah ini gimana? Jadi di sini ada kata kuncinya koefisien. Koefisien itu artinya apa? Jadi kalau misalnya ada ekspresi aljabar kayak gini ya. Misalnya ekspresi artinya bentuk ya. Ekspresi ini artinya bentuk aljabar misalnya gini. 2x ditambah dengan 3y ditambah dengan 2 gitu. Yang mana koefisiennya? Ada yang tahu yang mana koefisiennya? Jadi koefisien itu 2 sama 3. Sementara si 2 ini disebut dengan konstanta gitu ya. Jadi pada ekspresi ini jumlah semua koefisien apa? Ya ini 2 ditambah 3. 2 ditambah 3. Ini sama dengan 5 gitu. Oke, kita ambil contoh yang yang sederhana. Misalnya gini, bentuk gini. X ditambah dengan Y kuadrat. Nah, ini pejabat apa hasilnya? Ada yang tahu nggak? X tambah Y kuadrat itu jadinya apa? X kuadrat plus 2 XY plus Y kuadrat gitu ya. Jadi berapa nih jumlah semua koefisien-koefisien? Nah, koefisien dari X kuadrat apa? Berapa koefisien dari X kuadrat? Satu. Koefisien dari XY? Dua. Koefisien dari Y kuadrat? Satu. Karena sini satu ya. Satu. Satu kali X kuadrat gitu. Jadi ini kalau kita jumlahkan semua koefisien dari penjabaran ini adalah satu tambah dua tambah satu. Itu empat. Empat ini dua kuadrat. Gitu ya. Nah, sekarang ini. Kalau X kurang dua y kuadrat. Nah, ini apa hasilnya? Berjumlah semua koefisien-koefisiennya. Kalian tahu nggak? Jadi X min 2Y, kalau kita kuadratkan, kalau kita jabarin, jadinya apa? X kuadrat, karena sini min 2 kali 2Y kali X. Jadinya 4XY ditambah dengan 2 min 2Y yang dikuadratkan. Itu 4Y kuadrat. Nah, berarti jumlah semua koefisiennya berapa? Koefisien dari X kuadrat itu 1, koefisien dari XY itu min 4, koefisien dari Y kuadrat itu plus 4. Nah, ini jumlahnya 1. Gitu ya. Nah, sekarang masalahnya gimana nih? Kalau yang bentuknya kayak gini. Ini pangkat 2023. Kemudian ada 3 suku. 3A, B, sama C. Apakah perlu kita jabarkan gitu? Nggak perlu. Karena kita di sini kan minta jumlah semua koefisiennya ya. Jumlah semua koefisiennya. Artinya si ini nilai X kuadrat, si 2XY sama Y kuadrat itu diabaikan. Yang kita hitung itu cuma angkanya aja.
angka di depan si huruf itu, si variabel. Jadi yang kita fokuskan ini satu, dua, sama satu gitu. Jadi kalau agar ini nggak diperhitungkan, berarti berapa nilainya yang kita maksud, yang kita substitusikan biar ini hilang gitu, x kuadratnya hilang, x-nya hilang, y kuadratnya hilang. Tapi konstantanya itu tetap ada gitu. Nah, jadi ini kita masukkan, anggap nilainya satu, y ini satu gitu. Satu tambah satu berapa? Dua, dua kuadrat, sama kan? Ya, ini lagi. Ini kita anggap satu x-nya, x satu, y-nya juga satu, min dua, yang dikuadratkan. Min satu kuadrat itu hasilnya satu, sama ya. Nah, berarti yang ini bentuk ini gimana? 3A kurang B kurang C pangkat 2023. Berapa nih jumlah semua koefisiennya? Berarti anggap si A-nya itu sama dengan B, itu sama dengan C, itu nilai satu gitu. Jadi jumlah semua koefisiennya adalah 3 kurang satu pangkat 2023. 3 minus 2 pangkat 2023. Berarti 1 pangkat 2023 ini 1. Gitu ya. Jadi untuk soal ini jawabannya yang D. Oke, gimana untuk soal nomor satu nih? Ada yang mau ditanyakan? Udah kebayang semuanya? Bagaimana? Oke, paham ya? Radisto Yuda Dian Kusuma. Oke. Oke, mungkin nanti bisa dikerjakan latihan untuk tipe soal ini. Misalnya 5x kurang 3y ditambah dengan 2z pangkat 15 gitu. Nah, ini jumlah koefisiennya berapa gitu ya. Oke, jadi kita lanjut soal berikutnya. Oke, soal yang nomor 2. Hasil dari 4,3 minus 0,343 dibagi dengan 4,7 kuadrat ditambah dengan 3,29 ditambah dengan 0,49 adalah. Itu titik itu artinya koma ya, bukan kali. Nah, ini gimana caranya? Jadi tipe-tipe soal ini nggak usah diapakan, dihitung manual, janganlah. Karena membuang waktu ya. Ini di sini nih ada suatu konsep aljabar yang kita pakai untuk memecahkan soal ini. Ada triknya. Oke, sekarang kita lihat aja si bilangan-bilangan pada soal ini. Ini udah pas ya 4,7 pangkat 3, nggak usah diotak-atik. Biarin aja gitu. Kemudian di bawahnya ada 4,7 kuadrat gitu. Nah, biar dia seragam, ini nih si 0,343 itu bisa dibentuk dalam pangkat 3 nggak? Bisa nggak? 0,343 itu pangkat 3 dari berapa? Oke, sebenarnya Aristo Yudo itu 0,343 itu 0,7 kuadrat. Jadi soal ini bisa kita ubah atau kita tulis ulang menjadi 4,7 dikurang dengan 0,7 pangkat 3 dibagi dengan 4,7 kuadrat ditambah dengan 3,29 ditambah dengan 0,49. Nah, ini kalau kita perhati baik-baik yang di bawah ini udah nggak usah otak-atik lagi 4,7 kuadrat itu. Nah, 0,49 itu mana? Kalau kita nyatakan dalam 0,7 bisa nggak? 0,49 itu 0,7 kuadrat ya. Nah, sekarang ini 3,29. 3,29 itu gimana? 3,29 itu
Kalau salah 4,7 dikali dengan 0,7. Nah, coba cek. Udah atau? Nah, jadi si soal ini, ya benar ya, kuadrat Muklis Dian. Jadi ini si soal ini bisa kita tulis ulang jadi 4,7 pangkat 3 dikurang 0,7 pangkat 3 dibagi dengan 4,7 kuadrat ditambah dengan 4,7 dikali dengan 0,7 ditambah dengan 0,7 kuadrat gitu. Nah, ini jadinya ya ekspresi dari soal tadi. Nah, biar lebih mudah, kita misalkan aja ini kan udah kelihatan nih angka-angkanya ya. Udah seragam antara 4,7 sama 0,7. Jadi kita misalin aja 4,7 itu sebagai apa. Pokoknya misalnya kita misalkan sebagai variabel gitu ya. Mungkin kita anggap sebagai kotak. Ya, ini kita anggap sebagai bulat gitu ya. Jadi si alam jadi kotak pangkat 3 dikurang bulat pangkat 3 per kotak kuadrat ditambah dengan kotak bulat ditambah dengan bulat kuadrat. Nah, ini gimana? Nah, yang ini gimana nih? Ada yang tahu nggak apa hasilnya? Bisa nggak difaktorkan? Pakai persamaan kuadrat. Ya, benar. Tapi masih belum kelihatan. Oke, jadi gini ya. Coba misalnya gini. Jadi sini aja. A kurang B, kita pangkatkan 3. Ini hasilnya nanti coba cek aja ya. Hasilnya A pangkat 3 minus 3A kuadrat B plus 3AB kuadrat. Ini B pangkat 3. Gitu. Ini hasilnya. Nanti dicek aja ya. Ini coba nanti dibuktikan. Iseng-iseng aja kalau ada waktu luang. Coba dicek. Nah, ini kalau kita kelompok lagi. A min B pangkat 3. Karena kita minta selisih pangkat 3 ya. Ini ya bentuk ini. Kotak pangkat 3 dikurang lingkaran pangkat 3. Jadi A pangkat 3 sama min pangkat 3 itu kita deketin. Gitu. Tinggal yang ini. Minus 3A kuadrat B ditambah dengan 3AB kuadrat. Gitu ya. Oke, kita tulis lagi AB pangkat 3. Ini A pangkat 3 dikurang B pangkat 3. Nah, ini kan ada faktornya. Ada 3 sama 3. Kemudian ada AB sama AB. Berarti 3AB-nya boleh dong kita keluarkan. Tapi dari minus ya. Ini minus 3AB. Jadi yang di dalamnya nanti A sama min B. Benar atau enggak? Yang bagian ini aja. Yang bagian ini bisa kita tulis jadi kayak gini. Benar atau enggak? Kebayang nggak semuanya? Pas. Dian Kusuma dari Sumatera Utara. Oke, kan kita minta ini ya, suku ini A pangkat 3 dikurang B pangkat 3. Berarti yang ini kita pindahin ke sana. Itu jadinya nanti ini kan tanda min, kalau kita pindahkan jadi ya tandanya plus gitu ya. Jadi ya A minus B pangkat 3 ditambah 3AB A min B. Ini sama dengan A pangkat 3 kurang B pangkat 3. Benar nggak? Oke. Di sini ada suku A kurang B. Di sini juga ada suku A kurang B. Boleh dong suku A kurang B-nya itu kita keluarkan. Jadinya yang di dalam tinggal A kurang B kuadrat plus 3AB. Ini dengan A pangkat 3, B pangkat 3. Benar nggak? Banyak nggak soalnya? Jadi si A kurang B-nya itu kita keluarin. Karena ada suku A kurang B nih di sini.
Kebayang ya, kalau ini kita kalikan A kurang B kali A kurang B kuadrat hasilnya ini, A kurang B kali 3AB hasilnya ini. Nah, berarti tukar posisi A pangkat 3 kurang B pangkat 3 sama dengan yang ini, A kurang B dikalikan dengan yang ini, bentuk yang ini. A kurang B kuadrat, itu jadinya apa? A kuadrat kurang 2AB plus B kuadrat ya. Kemudian ditambah dengan 3AB. Nah, oke, kalau kita sederhanakan lagi, pangkat 3, kurang B pangkat 3, ini A minus B, jadinya ini A kuadrat, yang ini plus AB plus B kuadrat. Gitu ya. Nah, ini. Nah, jadi ini udah kita dapatkan bentuk ini. Dari bentuk inilah nanti kita gunakan yang ini, si kotak pangkat 3 kurang bulatan pangkat 3. Nah, dengan menggunakan ini, bentuk ini, itu jadinya kotak kurang bulat, kotak kuadrat, tambah kotak bulat, tambah bulat kuadrat gitu ya. Dibagi dengan kotak kuadrat, tambah kotak bulat, tambah bulat kuadrat. Oke, kebayang ya? Oke, ini habis, tinggallah yang ini. Itu hasilnya. Kotak tadi apa? Kotak tadi 4,7, bulatnya 0,7. Jadi hasilnya apa? Hasilnya adalah 4,7 dikurang 0,7. Itu 4. Oke, kebayang nggak semuanya? Jadi, ya benar. Oke, ini yang lainnya gimana? Enggak, untuk soal nomor 2 ini. Sebelum kita lanjut, ada yang mau ditanyain nggak? Untuk tipe soal kayak gini. Oke, kalau nggak ada, kita lanjut ya. Soal berikutnya. Nah, ini. Hasil bagi dari ekspresi 16 X pangkat 4 minus 1 dibagi dengan 2X minus 1 adalah, oke, gimana? Ada yang tahu gimana idenya? Cara pengerjaannya? Atau ini dengan kata lain, hasil bagi 16X pangkat 4 dikurang 1 dibagi dengan 2X1 adalah gitu ya. Itu gimana? Apakah kita mencarinya gini? Gitu. Oke, coba gini. Lihat. Ini ada 16X pangkat 4 ya. 16X pangkat 4 ini bisa nggak kita satuin? Gitu? Nah, 16X pangkat 4 minus 1. Jadi 16X pangkat 4. Nah, ini bisa kita tulis jadi 16 kan 2 pangkat ya. Dikalikan X pangkat 4. Nah, ini jadinya 2X pangkat 4. Gitu ya. Jadi si soalnya itu bisa kita tulis menjadi 2X pangkat 4 minus 1 per 2X minus 1. Gitu. Nah, ini udah kelihatan ya. Lagi-lagi ada suku 2X di sini. Nah, jadi ini bisa kita tulis jadi kotak pangkat 4 minus 1 per kotak minus 1. Gitu. Masih ingat C kuadrat? A kuadrat kurang B kuadrat. Ini bisa kita faktorkan jadinya apa? Jadinya A plus B, A min B. Gitu ya. Biasanya A plus B sama A min B ini mereka ini disebut dengan sekawan. Kawan. Pertemanan. Nah, jadi yang bentuk di atas ini
di atas ini kan kita ubah ya dalam bentuk ini selisih kuadrat. Jadinya kotak kuadrat yang dikuadratkan dikurang satu, kotak dikurang satu. Karena kotak kuadrat dikuadratkan itu kotak pangkat 4. Nah, ini jadinya pakai ini si template ini sifatnya. Jadinya kotak kuadrat plus satu, kotak kuadrat minus satu dibagi dengan kotak dikurang satu. Oke, selanjutnya gimana nih? Nah, yang ini juga bisa kita faktorkan lagi, Pak. Kayak gini. Jadinya kotak kuadrat plus satu, kotak plus satu, kotak min satu dibagi dengan kotak min satu. Gitu ya. Nah, ini kita coret, tinggallah yang ini. Nah, kalau kita lihat ya, jadi di pilihan ganda ini dia bentuknya udah diuraikan, bukan dalam bentuk pemfaktoran, bukan dalam bentuk perkalian. Nah, jadi Satrio Bagas Wicaksana. C, iya benar. Nah, coba kita periksa ya. Ini kita kalikan kotak kuadrat kali kotak, itu kotak pangkat 3. Ditambah dengan kotak kuadrat kali satu, itu kotak kuadrat. Satu kali kotak, itu kotak. Satu kali satu, ini satu. Tinggal kita masukin lagi kotaknya tadi apa? Ini ya, 2x. Nah, ini 2x. Sorry. 2x. 2x. Jadinya 2x pangkat 3. Itu 8x pangkat 3 ya. 2x kuadrat itu 4x kuadrat plus 2x plus 1. Jadi semuanya plus gitu ya. Oke, jadi jawabannya yang C. Oke, gimana untuk soal ini? Ada yang mau ditanyain nggak? Jadi nggak usah diuraikan pakai cara yang gini ya. Ini nih nanti ribet gitu. Jadi, oke, kalau nggak ada, kita lanjut ke soalan berikutnya ya. Sebentar. Oke, nah ini soal. Nah, ini ada fungsi f itu 6x pangkat 4 tambah 3x pangkat 3 tambah x kuadrat min x kurang 2. Itu dibagi oleh 3x min 3. Sisanya berapa gitu. Oke, sekarang coba gini. Ini ada bilangan 7. 7 ini kita bagi dengan 3 gitu ya. Hasil baginya berapa, sisanya berapa? Nah, berarti ini 3 kali 2 karena mendekati 7, 3 kali 2 6. 7 kurang 6 1 gitu. Jadi yang dibagi itu 7, pembaginya 3, hasil baginya 2, sisanya 1. Jadi si 7 ini bisa kita tulis menjadi 2 dikali 3 plus 1. 1 ini sisanya. Gitu ya. Jadi sisi ini nggak mungkin nih lebih besar dari pembaginya. Nggak mungkin. Nah, jadi kalau misalnya pembagian 3, ini pembagian 3, sisanya itu nanti kurang dari 3. Bisa 0, bisa 1, bisa gitu. Itu sifat modulo gitu. Nah, jadi ini ada fungsi x, fungsi fx ini paling tinggi derajatnya berapa sih? Order berapa? Order 4 ya, paling tinggi 4. Nah, dia dibagi dengan 3x kurang akar 3x min akar 3. 3x min akar 3 itu kan fungsi linear. Karena variabelnya cuma x pangkat 1. Berarti saya nanti lupa konstanta nanti nih.
gitu ya. Karena yang lebih rendah dari pembagi, lebih rendah dari 3x min akar 3. Berarti konstanta nanti. Oke, gimana nih? Berarti gini ya. Ini fx bagi dengan 3x min akar 3 gitu. Nah, kita nggak tahu nih berapa hasil baginya. Kita tulis ax. Kemudian ini tahu berapa, yang jelas sisanya nanti berupa konstanta. Gitu ya. Jadi si fx ini bisa kita tulis menjadi si fx sama dengan hx ini dikalikan dengan ini bagi ya 3x kurang akar 3 ditambah sisanya nanti berupa konstanta. Oke, sekarang kan tujuan kita mencari sisanya ya. Di sini kita mencari sisanya. Artinya apa? Artinya kita mencari sikanya gitu. Agar sikanya yang diperoleh, berarti si hx ini harus kita hilangkan. Kenapa? Karena hx itu nggak tahu apa fungsinya, nggak tahu apa nilainya. Gimana cara hx ini hilang? Ini pengen kita hilangkan. Caranya adalah otomatis ini mau nggak mau harus nol nilainya. Karena hx kali nol bakal nol hasilnya. Tinggal si k ini. Gitu ya. Nah, berarti 3x kurang akar 3 sama dengan 0. Berarti x-nya berapa? 3x min akar 3 sama dengan 0. Berarti x-nya akar 3 per 3. Ini kita bisa tulis menjadi seper akar 3. Nah, x seper akar 3 inilah gitu ya. Jadi kalau kita substitusikan x-nya per 3, f1 per akar 3, yang bentuk ini nih, mereka ini udah 0 nih. 0 ditambah dengan k. Gitu ya. Jadi si k-nya sama dengan f seper akar 3. F-nya tadi apa? F-nya ini. Nah, X-nya 6x 4 tambah x pangkat 3 tambah x kuadrat min x min 2. Berarti F seper akar 3 berapa nilainya? Kita tulis ulang lagi. Si fx 6x pangkat 4 tambah 3x tambah 3x pangkat 3 tambah 3x pangkat 3 tambah x kuadrat min x min 2 gitu ya. Nah, F seper akar 3 berapa nilainya? Oke, jadi nggak usah langsung disubstitusikan, nggak usah ya. Coba kita cari satu persatu aja. X pangkat 4. X pangkat 4. Kalau X-nya 1 per akar 3, berarti X pangkat 4 nilainya berapa? Berarti 1 per akar 3, 4 ya. Ini 1 per akar 3 kuadrat, kita kuadratkan lagi. 1 per akar 3 kuadrat itu sepertiga, seperti kita kuadratkan per 9. Nah, jadi ini 6 kali, di sini 6 kali 1/9. Oke, sekarang X kuadrat. Angkat genap dulu. Kalau X kuadratnya gimana? X kuadratnya berarti udah kita dapatkan ya. X kuadratnya tadi sepertiga. Kita tulis ulang aja. Sepertiga yang kita kuadratkan. Ini sepertiga. Nah, berarti ini sepertiga. 6/9 ditambah sepertiga. 6/9 tambah sepertiga. 6 dibagi 9 itu 2/3 ya. 2/3 tambah sepertiga. Ini hasilnya 1. Jadi 6x pangkat 4 ditambah dengan x kuadrat itu nilainya udah 1. Tinggal ini nih, 3x pangkat 3 min x. Baru nanti kita kurangkan min 2. Yang pangkat ganjil lagi. X pangkat 3. X pangkat 3 itu bisa kita tulis ulang menjadi x kuadrat kali x gitu ya. X kuadrat nilainya sepertiga. X-nya tadi seperakar 3. Ini sama sepertiga akar 3 gitu. Ini ditanya 3x pangkat 3. Berarti 3x pangkat 3. Berarti 3 kali sepertiga akar 3. Habis tinggal seperakar 3. Ternyata 3x pangkat 3 itu sama dengan x. Karena sepertiga itu x. Gitu. Jadi 3x pangkat 3 dikurang x ini udah habis. Udah 0. Kebayang ya?
Karena 3x pangkat 3 ini sama dengan x. Itu kita tulis ulang 3x pangkat 3. X-nya kita pindahin. Ini jadi 0. Tinggallah si min 2 lagi. Tadi udah kita dapatkan 1 tambah 0 min 2. Ini 1 tambah 0 min 2. Jadi hasilnya adalah min 1. Jadi F1 per akar 3 itu hasilnya 1. Dengan demikian sisanya adalah 1 gitu ya. Ini enggak rapi nanti catatannya. Mungkin kakak perbagian. Jadi sisa pembagiannya berapa? 1 ya. Jadi nggak usah diapain, dibagi kayak gini. Kayak bersusun ke bawah. Misalnya fx tadi 6x pangkat 4 tambah bla bla bla. Kemudian dibagi dengan 3x minus akar 3. Nah ini nanti dicari apa hasil baginya. Nah ini agak panjang gitu ya. Karena tujuan kita mencari sisanya aja. Cukup sisanya aja. Jadi pakai yang ini, konsep bentuk ini. Jadi ingat si sisanya itu selalu lebih kecil daripada pembaginya gitu ya. Ini kan pembaginya berderajat 1, berarti sisanya berderajat 0. Berderajat 0 itu ya konstanta gitu. Karena x pangkat 0 kan 1, konstanta. Oke, untuk soal nomor 4 gimana? Kebayang nggak? Atau terlalu cepat ya? Gimana semuanya? Ada mau ditanyain sebelum kita lanjut soal berikutnya? Cahyo hasil bagi berarti mutlak atau pasti positif hasil bagi. Hasil bagi belum tentu. Belum tentu positif. Kecepatan Kak. Oke, nanti kita pelankan ya. Jadi untuk pertanyaan Cahyo tadi belum pasti. Hasil baginya itu belum pasti positif. Oh, sisa maksudnya. Sisa maksudnya sebenarnya boleh negatif, tapi kebanyakan ngambil yang positif. Ya, kebanyakan ngambil yang positif. Oke, coba ya kita lanjut soal berikutnya. Soal nomor 5. Soal nomor jika fungsi fx dibagi dengan x plus 5 dan x min 5 masing-masing bersisa min 4 dan 6. Maka sisanya kalau fx itu dibagi oleh x kuadrat kurang 25 adalah, nah itu sisanya berapa? Lihat, si fx itu dibagi oleh x kuadrat kurang 25. Jadi si pembaginya itu berderajat berapa? Berderajat 2. Nanti sisanya pasti harus berderajat kurang dari 2. Gitu. Berderajat 1 atau konstanta. Kayak gini pilihan. Gitu. Jadi pada pilihan itu berderajat 1 semua sisanya ya. Nah, oke. Sekarang gini. Tadi kan udah dikasih inflasi misalnya 7. Kita bagi dengan 2. Nah, ini hasil baginya 3. 2 kali 3, 6. Kita kurangi sisanya 1. Gitu ya. Ini pembagi. Yang ini hasil bagi. Yang ini sisanya. 7 ini yang dibagi gitu ya. 7-nya ini yang dibagi. Jadi si 7 ini bisa kita tulis menjadi 3 kali 2 plus 1 gitu. Lihat di sini. Sisanya selalu lebih kecil daripada 2. Nah. Kemudian kalau misalnya fx kita bagi, nggak tahu nih, dibagi dengan ini ya, x tambah 5 dulu ya. X tambah 5.
X tambah 5, kemudian sisanya tuh minus 4. Minus 4 gitu. Nah, kita nih nggak tahu nih hasil baginya apa. Kita carikan HX. Berarti X tambah 5 kali X. Sekian lah gitu ya. Nah, ini kalau kita kurangkan sisanya min 4. Berarti si fx ini bisa kita tulis menjadi apa? Fx sama dengan hx kali x plus 5 ditambah dengan sisanya. Sisanya minus 4. Gitu. Jadi kita nggak tahu nih h apa, nggak tahu. Nggak tahu. Nah gitu ya. Karena h ini nggak tahu, maka si hx ini harus kita hilangkan gitu. Gimana cara menghilangkan hx-nya? Cara menghilangkan hx-nya berarti yang ini nih harus 0. Karena 0 kali hx, 0 hilang gitu. Udah nggak ada lagi. Gitu. Berarti X tambah 5 sama dengan 0. Berarti X-nya minus 5 ya. Nah, si X minus 5 inilah yang membuat si HX ini bakal udah nggak ada lagi gitu ya. Berarti F min 5 sama dengan, kalau kita masukkan ulang ya, kita tulis ulang. H min 5, min 5 tambah 5, kurang 4. F min 5, H min 5 kali 0, min. Nah, ini kan H min 5 kali 0 kan udah hilang ya, udah habis ya. Karena semua bilangan 0 atau 0, cerita enggak ya. F min 5 sama dengan 4 gitu. Nah, ini yang kita dapatkan. Ini kita anggap persamaan pertama. Jadi F min 5 sama dengan minus 4. Dengan cara yang sama berarti F5 itu hasilnya 6 ya. Nah, dengan cara yang sama kayak tadi, konsep yang sama, berarti F5 sama dengan 6. Oke, jadi ini udah kita dapatkan ini. Dua informasi. Bintang pertama dan bintang kedua. Yang ditanya apa? Yang ditanya si fx dibagi dengan x kuadrat kurang 25. Nah, itu sisanya apa? Gitu ya. Berarti si fx, kalau kita bagi dengan x kuadrat kurang 25, ini kita bisa tulis ulang hx hasil baginya, kita nggak tahu, dikali dengan x kuadrat kurang 25, ditambah dengan si sisanya. Kita kan nggak tahu sisanya berapa, yang jelas sisanya berderajat 1. Karena pembagian ini berderajat 2. Nah, dia berderajat 1, kita misalkan dia ax ditambah dengan b. Gitu. Jadi tujuan kita nih, mencari A-nya, mencari B-nya. Jadi si AX tambah B ini sisanya ya tadi. Oke, sama pengerjaan yang tadi, idenya juga sama. Kira-kira berapa X yang kita substitusi agar si HX ini hilang? Berapa? Nah, bentuk ini kan bisa kita tulis ulang. Jadi Fx sama dengan HX, X kuadrat kurang 25. Ini X kuadrat kurang 5 kuadrat ya. Ini kan bisa kita faktorkan jadi X plus 5, X min 5. Jadi ini X plus 5, X min 5. Tambah dengan AX, tambah dengan B. Nah, inilah bentuknya. Nah, jadi kira-kira berapa nilai X yang kita substitusikan agar si HX ini hilang gitu. Yang kayak tadi ini. Tadi Fx sama dengan Hx kali X plus tambah 5 sama dengan min 4. Agar Hx-nya hilang, kita substitusikan X-nya minus 5 gitu. Tinggal F min 5 sama dengan min 4. Nah, kalau yang bentuknya ini, agar si Hx ini hilang, udah nggak ada lagi. Berapa nilai X yang kita substitusikan? Berapa? Berarti ini harus 0, yang ini juga 0 gitu. Oh ya, yang ini 0 atau yang ini. Kalau X plus 5 yang 0, berarti X-nya minus 5. Ini yang pertama. Kalau X minus 5 sama 0, berarti X-nya 5. Ini yang kedua. Jadi nilai X minus 5 sama X 5 lah. Agar si AX ini udah hilang. Itu nilai X yang kita substitusi. Oke, kebayang ya. Berarti kita tulis ulang dari F min 5 dulu. X min 5. Coba kita tulis pelan-pelan. Berarti F min 5
sama dengan ini ya, dari sini ya. H minima dikali minima plus 5 minima kurang 5 ditambah dengan A kali minima plus B gitu ya. Nah, F minima tadi nilainya berapa? F minima minus 4. Udah kita dapatkan tadi. Minus 4 dikali H minima, nih, minima tambah 5 kan ini ya 0. Jadi hasil ini nih semuanya 0. Ada perkalian dengan 0. Gitu. Tinggallah yang ini. A kali minima. Itu minima A. Plus B. Gitu ya. Nah, ini kita dapatkan persamaan pertama. Atau kita tulis ulang jadi minima A plus B sama dengan min 4. Persamaan pertama. Itu kan yang kita substitusikan X minima. Sekarang gantian lagi. Yang kita substitusikan si X sama dengan 5 ya lagi. Berarti kita dapatkan apa? Berarti F5 sama dengan A5 kali 5 tambah 5 kali 5 kurang 5 ya. Ditambah dengan A kali 5 plus B. Ini 5 kali 5, 0. Karena ada perkalian dengan 0, berarti ini udah habis ya. Berarti F5 T-nya berapa? F5, 6. 6 sama dengan A kali 5. 5A plus B. Nah, ini persamaan kedua. Jadi kita dapatkan sistem persamaan pertama dan persamaan kedua. Yang pertama ini ya. 5A plus B hasilnya 6. Kemudian persamaan pertama minima A plus B ini hasilnya minus 4. Kira-kira nilai A-nya berapa nilai B dari kedua persamaan ini? Coba cari dulu. Satrio Bagas Wicaksana X plus 1. Plus 1. Plus 1. Belum dipilih sih. Mungkin jawabannya mungkin. Nah, X plus 1. Oke, dari ini berapa kita dapat hanya berapa kita dapatkan B ya? Berarti tinggal kita tambahkan aja ya. 5A tambah minus 5 itu habis. B tambah B 2B. 6 dikurang 4 itu berarti B-nya 1. Oke. Kalau B-nya 1 berarti A apa? Kita asumsikannya ke salah satu ya di sini aja. Ini B-nya 1. Berarti 5A tambah 1 sama dengan 6. 5A sama dengan 6 dikurang 1 sama dengan 5. Berarti A-nya berapa? Ya, berarti A-nya 1 ya. Dengan demikian sisanya tadi apa? Sisanya tadi kan AX plus B. Ini sama dengan A-nya 1 ditambah B. B. Ya, benar ya tadi siapa? Cahyo. Satrio. Ya. Jadi sisanya adalah X plus 1. Jawabannya yang D. Gimana semuanya? Kebayang nggak? Ada yang mau ditanya nggak? Coba bersuara aja nggak apa-apa. Kasih pendapatnya atau yang bagian yang kurang paham. Gimana untuk soal ini? Tanya nggak? Cara cepatnya ada nggak bang? Cara cepat. Nggak tahu ya cara cepatnya nanti kasih yang cepat-cepat nanti nggak teliti kan salah matematika nih sensitif gitu plus sama min berbeda. Sebaiknya belajar matematika jangan pakai cara cepat deh, pakai konsepnya aja gitu. Nanti dari konsepnya mungkin bisa dikembangkan sendiri cara cepatnya. Jadi cara cepat itu tergantung kitanya sendiri gitu, pribadi kita. Kalau emang udah mahir bisa kita kembangkan sendiri. Oke, jadi untuk saat ini kita apakan samain rata, jadi kita belajar dari konsepnya gitu ya.
Banyak latihan mungkin bisa nanti. Coba-coba. Oke, kalau nggak ada berarti kita lanjut ya. Soal nomor 6 ya. Oke, ini coba di kakak jadi semuanya dicobain dulu. Ini nggak terlalu apakah di sih. Cuman pemahaman konsepnya tadi. Coba dikerjain dulu sekitar 5 menit. Nanti kasih jawabannya di kolom kolom chat. Itu. Jadi ada polinomial itu Lx. Kemudian si Lx itu dibagi sama Mx n gitu. Menghasilkan hasil bagi X. Maka nilai dari L kurang M per N gitu. Sekarang ini coba dijawab dulu pertanyaannya. Berarti sisanya nanti berderajat berapa? Berderajat berapa semuanya? Sisanya nanti si HX apanya? Sisanya maaf. Nah, karena dia dibagi oleh MX plus N itu kan berderajat satu ya, X-nya berderajat satu. Berarti nanti sisanya berupa konstanta ya. Gimana? Udah ada yang bisa? Gimana? Jadi nanti si LX ini bisa kita tulis menjadi HX kali pembaginya. Ini X plus 6, maaf, MX plus N ditambah dengan sisanya. Sisanya nanti berupa konstanta ya. Kita misalkan dengan K. Nah, ini. Kira-kira berapa nilai X yang kita substitusikan agar si HX-nya hilang? Agar si HX-nya hilang, berarti yang ini nih harus 0 gitu ya. Kalau MX plus N sama dengan 0, berarti X-nya berapa? Berarti MX-nya sama dengan minus N. Jadi X sama dengan min N per M. Ya. Nah, nilai X inilah kalau kita substitusikan ke sini, si HX udah nggak ada lagi. Karena yang ini 0 gitu. HX kali 0. Jadi tinggal L, X-nya kita substitusikan ini ya. N per M sama dengan HX, HX H min N per M, karena X-nya min N per M, kalikan 0 plus K gitu. Jadi si L min N per M itu sama dengan K. Nah, K-nya kan nggak tahu berapa. Jadi si L, fungsi L min N per M itu sama dengan konstanta. Nah, ini si konstantanya ini, kalau kita substitusikan ke ini, ke bagian itu, kita dapatkan apa? Berarti Ls sama dengan Hx kali Hx kali Mx plus N
plus N ditambah dengan K ya. K-nya ini. L pangkat min N per M. Karena ini tanya di soal itu adalah L pangkat min M per N. Oh, kebalik ya. Oh, ini seharusnya, maaf ini kebalik. N per M. Sorry. Ya, kebalik. Nah, ini jadinya L pangkat min N per M sama dengan yang ini kita pindahkan ke sana. LX dikurang AX ini dengan MX plus N. Nah, ini dia hasilnya. L minus min N per M-nya. Jadi untuk soal ini jawabannya yang ya, min HX X per MX plus N ditambah dengan LX atau LX dikurang HX dikalikan dengan MX plus N. Oke. Jadi gimana untuk soal ini? Ada yang mau ditanyain? Jadi tadi soalnya tuh agak keliru ya. Seharusnya min N per M. Oke, sekarang kita lanjut untuk soal nomor 7. Soal nomor 7. Diketahui fx dibagi oleh x kurang 1 bersisa 8. Kemudian dibagi oleh x plus 1 bersisa 6. Dan dibagi oleh x min 3 bersisa 12. Maka sisa fx dibagi oleh x min 1 sama x kuadrat kurang 2x kurang 3 adalah ax kuadrat tambah bx plus c. Maka nilai a plus c berapa? Jadi ada ini ya, fx dibagi oleh x kurang 1 bersisa 8. Berarti di sini kita dapatkan f1 sama dengan 8. Gitu ya. Karena si fx ini dibagi oleh x plus 1 bersisa 6. Berarti f min 1 sisanya 6. Gitu. Kemudian dibagi oleh x kurang 3 bersisa 12. Berarti f3 sama dengan 12. Gitu. Berarti si fx ini kalau dibagi x kurang 1, x kuadrat kurang 2, x min 3, itu sisanya ini. Sisanya itu fungsi kuadrat ya. Yang ditanya a plus c. Maka nilai a plus c adalah F1 sama 8, F minus 1 sama dengan 6, F3 sama dengan 12. Nah, si fx-nya dibagi oleh x kurang 1 kali x kuadrat kurang 2x kurang 3. Berarti si fx ini bisa kita tulis apa? Menjadi hx yang nggak tahu kali dengan pembaginya x minus 1 x kurang 2x kurang 3 ditambah dengan si sisanya x kuadrat tambah bx plus c. Nah, kebetulan yang bagian ini bisa kita faktorkan lah. Kita faktorkan lagi, berarti fx sama dengan hx kali x min 1 x kuadrat kurang 2x min 3 itu bisa kita tulis menjadi x minus 3 ya, kali x plus 1 ditambah dengan ax kuadrat plus bx plus c. Oke, kemudian ini ya, tetap h sini ya. Hx-nya masih ada. Kan kita nggak tahu nih hx-nya berapa. Kira-kira berapa nilai x yang kita substitusikan agar si h-nya hilang? Berapa? Agar si hx-nya hilang, berarti yang ini 0. Yang ini juga 0. Yang ini juga 0 gitu ya. Kalau x kurang 1 sama 0, berarti x-nya 1. X kurang 3 sama 0, berarti x-nya 3. Kalau x 1 sama 0, berarti x-nya min 1. Jadi ketiga x inilah ya bakalan kita substitusikan agar si x ini udah tereliminasi, udah nggak ada lagi.
Oke, sekarang kita mulai dari X sama dengan satu ya dulu. Kalau X sama dengan satu berarti apa jadinya? Berarti F1 sama dengan yang semua ini, kalau yang bentuk ini nih, yang warna biru ini, kalau kita masukin X sama dengan satu, yang ini udah jadi nol nih. Udah nol. Tinggal yang ini. Tinggal A kali satu kuadrat itu A plus B plus C. Gitu ya. F1 tadi nilai 8. Oke, selanjutnya kalau yang sekawannya lagi min satu. Apa jadinya? Berarti F min satu sama dengan, sama juga kalau X sama dengan min satu, kita substitusi ke bagian ini udah habis, udah nol gitu. Tinggallah sisanya gitu. Berarti A kali minus satu berat ditambah dengan B minus satu ditambah C sama dengan 6 ya. Sama dengan 6. Atau kita tulis ulang, A satu kuadrat itu satu ya. Jadi A min B plus C sama dengan 6. Nah, dari kedua persamaan ini udah bisa tentukan nggak berapa nilai A plus C-nya? Bisa nggak? Ya, tinggal kita jumlahin aja ya. A tambah dengan A, hasilnya 2. B ditambah min B, itu hasilnya 0. C ditambah dengan C itu 2, 2C. Plus 2C. Ini sama dengan 8 ditambah 6. 8 tambah 6, 14. Gitu ya. Kebetulan sudah 2, berarti semuanya boleh kita bagi 2, kita bagi 2. Gitu ya. 27. Jadi, kita dapatkan A plus C-nya nilainya 7. Gitu. Jadi nggak perlu kita cari berapa nilai A-nya, berapa nilai B-nya, berapa nilai C-nya. Karena yang di soal itu yang ditanyakan itu cukup A plus C-nya aja. Oke, jadi jawaban nomor 7 itu yang E gitu ya. Oke, mungkin untuk soal nomor 7 ini bisa dilanjutkan lagi, nanti coba dicari mungkin. Boleh dicari nilai A-nya berapa, nilai B-nya berapa, dan nilai C-nya berapa. Ini kan tadi kita substitusikan X sama dengan 1 ya, sama X min 1. Kalau X-nya 3, kita substitusikan nanti dapat lagi persamaan baru, yaitu A kali 3 kuadrat, berarti 9A tambah 3B plus C, sama dengan 12. Jadi nanti ada 3 persamaan, bisa dicari berapa nilai A-nya, B-nya, sama C-nya. Oke, semuanya gimana untuk soal nomor 7 nih? Halo? Oke, paham Kak Aristo ini. Oke ya, berarti lanjut lagi soal berikutnya. Oke, nih coba di tuh yang nomor 8 gimana? Diketahui fx dibagi oleh x kurang k bersisa 10k dan dibagi oleh x kurang 2k bersisa 20k. Maka sisanya fx dibagi oleh x kurang k sama x kurang 2k adalah, sini k-nya positif ya, sebesar dari 0. Kayaknya sama konsepnya kayak tadi. Fx ini dibagi oleh x kurang k, sisanya 10k. Berarti fk sama dengan 10k. Gitu. Kemudian apa lagi? Dibagi oleh X kurang 2K, sisanya 20K. F2K 20K. Gitu ya.
Berarti sisanya fx. Kalau dibagi dengan itu. Dibagi dengan x kurang k sama x kurang 2k. Itu sisanya berapa? Nah, karena pembaginya yang ini, yang warna hijau, x kurang k sama x kurang 2k itu nanti berderajat 2, maka sisanya nanti berderajat 1. Berderajat 1. Oke, jadi gimana cara ngerjainnya? Fx dibagi oleh x kurang k sama x kurang k. Gitu ya. Berarti si bentuk ini, si fx ini bisa kita tulis menjadi fx dikali dengan hx. Itu hx itu hasil baginya ya. Dikali dengan ini pembaginya, x kurang k kali x kurang 2k. Ditambah dengan sisanya. Sisanya nanti berderajat 1. Karena baginya berderajat 2. Baginya ini. X kurang k, x kurang 2k. Nah, derajat 1 berarti kita tulis menjadi AX plus B. Jadi si A sama si B inilah yang bakal kita cari. Oke. Berapa nih nilai X-nya lah yang kita substitusikan agar si HX-nya hilang? Berarti yang ini 0, yang ini harus 0. Kalau X kurang K sama dengan 0, berarti X-nya berapa? X-nya sama dengan K. Yang ini juga X-nya sama dengan 2K. Jadi X sama dengan K dan X sama dengan 2K lah yang bakal kita substitusikan nanti agar si HX ini udah hilang. Karena dia 0 jadi. Kita kita tinjau dulu ya. Yang kasus pertama, kasus X sama dengan K. Berarti X sama dengan K kita substitusi ke sini. Berarti F K sama dengan, tulis ulang aja semua. HK kali K dikurang K, K dikurang 2K. Ditambah dengan AK plus B. Gitu ya. K dikurangkan 0, berarti yang ini udah habis. Udah 0 semuanya. FK sendiri tadi nilainya. FK sendiri tadi kita dapatkan 10K. Berarti ini hasilnya nanti 10K. Berarti kita dapatkan persamaan pertama AK plus B sama dengan 10K. Oke, selanjutnya kita tinjau lagi untuk X-nya sama dengan 2K. Berarti X sama dengan 2K. Berarti F 2K sama dengan H2K kali dengan 2K dikurang K kali 2K dikurang K ditambah dengan A kali 2K plus B. Ini ya, di sini ya semua ya. Awalnya di sini. Jadi di sini nih bentuk ini kita substitusikan X sama 2K. Jadinya yang ini. Oke. Ini, sorry, ini sama-sama 2K. Nah, 2K dikurang 2K ini 0. Berarti yang ini semuanya udah 0. Tinggi ini. Si F2K itu hasilnya berapa tadi? F2K. F2K itu 20K. Jadi ini 20K. Jadi kita dapatkan persamaan 2AK ini. A2K itu bisa kita menjadi 2AK plus B sama dengan 20K. Ini persamaan kedua. Sekarang coba cari dari, kan udah dapat ini dua persamaan. Nih, udah dapat dua persamaan. Coba sekarang dicari berapa nih nilai A-nya sama nilai B-nya yang memenuhi kedua persamaan ini. Oke, coba cari berapa dapatnya.
Berarti kita kurangin aja ya. Kita kurangin. 2AK dikurang AK. Itu dapatnya AK. B dikurang B habis. Ini sama dengan 20K dikurang 10K. Itu dapatnya 10K. Karena K-nya positif. K-nya positif itu nggak boleh nol ya. Berarti K-nya nggak mungkin nol. K-nya positif berarti ini bisa kita coret. Dapatlah A-nya sama dengan 10. Kalau A-nya 10 berarti B-nya berapa? Kita substitusikan aja salah satu ya. Ke sini aja deh. Ke persamaan satu. Berarti 10K B sama dengan 10K. Ya, AK plus B sama dengan 10K. A-nya tadi 10. A-nya tadi 10. Berarti ini 10K plus B sama dengan 10K. Berarti ini 10K-nya habis. Berarti otomatis B-nya haruslah 0 gitu ya. Nah, kan udah kita dapatkan. A-nya 10, B-nya 0. Dengan demikian sisanya adalah, tadi sisanya kita tuliskan AX plus B. Ini sisanya. Yang ini bagian warna biru ini. Berarti sisanya adalah 10X ditambah dengan 0 atau 10X. Gitu. Jadi jawabannya untuk soal ini yang E ya. Gimana semuanya? Kebayang semuanya? Ada yang mau ditanyain untuk soal nomor 8? Gimana? Oke, nggak ada ya. Kalau gitu kita lanjut lagi. Soal nomor 9. Nah, yang ini gimana? Nah, ini biasanya kita akar-akar ini biasanya berhubungan dengan persamaan kuadrat ya. Nah, sekarang persamaan pangkat 3. Karena kita belajar polinomial. Berarti udah banyak. Berarti gimana kalau bentuknya kayak gini? Jadi gimana? Oke, kita coba beranjak ke persamaan kuadrat dulu ya. Persamaan kuadrat kan bentuknya ax kuadrat ya. Tambah dengan bx plus c sama dengan 0. Kita andaikan persamaan kuadrat ini angka-akarnya x1 dan x2. Gitu ya. Nah, dari x1, x2 ini bisa kita tulis ulang bentuk persamaan kuadratnya. Jadi apa? Jadinya ini nanti x minus x1, x minus x2 gitu. Nah, ini sama dengan 0. Ini kalau kita kalikan, x kali x, itu hasilnya nanti x kuadrat, x kali minus x, itu minus x kali x2. Ini kalikan ke sini lagi, jadi nanti minus x1 kali x, minus x1 kali x2, ditambah dengan x1, x2. Sama dengan 0 gitu ya. Ini kalau tulis ulang, jadinya x kuadrat minus, ini kan ada suku minus x ya.
minus sama X. Nanti minusnya kita keluarkan yang di dalamnya X1 tambah X2 gitu ya. Ini X ditambah dengan X1 kali X2 sama dengan 0. Nah, ya bentuk persamaan kuadrat ini, yang ini nih, juga sama dengan ini. Nah, maksudnya koefisien X kuadrat ini kan di sini satu. Di sini koefisien X kuadratnya 2. Persamaan kuadrat kan nggak boleh nol. Berarti ini boleh kita bagi dengan A semuanya. Gitu. Nah, kita dapatkan X kuadrat plus B per AX ditambah C per A sama dengan 0. Nah, bentuk ini udah sama nih dengan ini. Bentuk ini. X kuadrat minus X1 tambah X2. X tambah dengan X1 kali X2. Jadi dari sini kita dapatkan nih hubungannya. Hubungan koefisien sama si akar-akarnya. Jadi si B per A ini harus sama dengan min X1 tambah X2. Si C per A ini harus sama dengan X1 kali X2. Gitu. Jadi kita dapatkan hubungannya adalah X1 tambah X2 min dari B per A dan X1 kali X2 itu sama dengan C per A. Nah, ini persamaan kuadrat. Gimana kalau persamaan kubik? Kalau akar-akarnya ini apa hubungannya? Nah, kalau misalnya ini AX pangkat 3 tambah dengan BX kuadrat tambah dengan CX tambah dengan D sama dengan 0. Kalau akar-akarnya X1, X2, X3 ini bisa kita tulis menjadi X kurang X1, X kurang X2, X kurang X3. Ini sama dengan 0. Nanti kita samain lagi nih yang kayak persamaan kuadrat. Kita dapatkan nanti hubungan-hubungan. Oke, kalau kayak gini kan agak ribet nih. Gimana kalau misalnya persamaannya nanti pangkat 4, pangkat 5, pangkat 6, dan seterusnya gitu. Itu bakal ribet. Nah, kayak dari ini nih ada namanya rumus Vieta namanya. Rumus Vieta inilah yang nanti menerapkan atau menjelaskan hubungan antara koefisien fisien si polinom dengan akar-akarnya. Nah, jadi kayak gini. Ini pangkat 3, X pangkat 3 tambah dengan BX kuadrat tambah dengan CX tambah dengan D sama dengan 0. Akar-akarnya X1, X2, dan X3. Nah, ini hubungannya sama itu jumlahnya dulu. Jumlah tunggal lah. X1 tambah X2 tambah X3. Nah, ini sama kayak persamaan kuadrat, itu min B per A. Kemudian jumlah dari dua perkalian mereka. Gitu. Berarti kemungkinannya jumlah ya. X1, X2, X2, X3. Tambah X1, X3. Ini hasilnya per A. Dari min plus. Nah, nanti kan lagi tandanya minus. Tapi nanti D per A. Gitu. Jadi awalnya itu minus ya. Minus dulu, baru plus, minus. Tergantung pangkatnya berapa gitu. Pangkat 3 kita turun. Kalau pangkat 4 nanti berarti minus, plus, minus, plus gitu. Jadi yang awal itu selalu minus. Dan yang terakhir di sini nanti baru perkalian ketiga-tiganya. X1, X2, X3. Min dia per A. Ini rumus beta. Nah, nanti untuk yang pangkat 4-nya sama konsepnya kayak gini. Berarti nanti perkalian, maaf, penjumlahan tunggal, penjumlahan dari perkalian dua, dua antara mereka, baru ketiganya.
Kaisan, Kak Putra, bagaimana Kak Putra? Oke Kak, dimulai lagi. Oke, jadi lanjutkan lagi ya. Saya screen-nya belum Kak? Yang Ini belum share screen oh Kak. maaf. Oh ya maaf. Oke, udah kelihatan ya? Udah Kak, udah aman. Ya, kita lanjutkan ya. Berarti kalau yang ini 2x pangkat 3 tambah 5x kuadrat min 4x tambah 2 sama dengan 0. Ya, terus ulang ya. Di sini aja. Kalau katakan x1, x2, dan x3, berarti x1 tambah x2 tambah x3 itu tadi hubungannya adalah min b per a gitu ya. Berarti di sini pada polinomial ini a-nya 2, b-nya 5, c-nya min 4, d-nya 2 gitu ya. Berarti ini minus 5 per 2. Kemudian jumlah 2 perkalian perkalian 2 buah di antara mereka x1 x2 tambah x1 x3 tambah x2 x3 itu c per a. C-nya berapa tadi? Kita dapatkan B, yang ini C ya, yang ini D. Nanti C minus 4 bagi dengan 2. Ini minus 2. Cara perkalian ketiga-tiganya adalah min per A, C per A, berarti min D per A lagi. Min 2 per 2. Minus 1. Oke. Yang ditanya di sini ini ya. Seper X1, seper X2, ditambah seper X3. Nah, itu nilai lawak. Jadi 1 per X1 tambah dengan 1 per X2 ditambah 1 per X3. 1 per X1 tambah 1 per X2 tambah 1 per X3. Nah, ini gimana? Kalau kita kita sederhanakan lagi. Maksudnya kalau kita nyatakan dalam yang ketiga-tiga ini nih, gitu. Bisa nggak? Gitu. Karena cuma tiga ini nih yang nilainya diketahui. Kalau jumlahnya itu minimal per 2, perkalian 2 dan antara mereka itu min 2, dan perkalian ketiga-tiganya minus 1. Cuman itu yang diketahui. Nah, yang ini gimana? Berarti kita cari KPK ya. KPK dari mereka bertiga, X1 sama X2 sama X3. Itu KPK-nya X1, X2, sama X3. X1, X2, X3 dibagi dengan X1, X2, X3. Tinggal X2, X3 ya, dikali 1. Itu X1, X3. Nah, dengan cara yang sama nanti ini kita dapatkan X1, X3 ditambah dengan X1, X2. Oke. Kalau kita susun ulang ya, X1, X2 tambah dengan X2, X3 tambah dengan X1, X3 dibagi dengan X1, X2, X3. Nah, ini bentuk ini nih udah bisa kita nyatakan dalam ini. Kan nilai-nilai ini udah diketahui. Udah tahu kita nilai tadi. Udah kita dapatkan nilainya tadi. Ini ya. X1, X2 kali X1, X3 tambah X2, X3 itu minus 2. Sementara X1, X2, X3-nya minus 1. Jadi yang ini nih, ini sama dengan minus 2 dibagi dengan plus 1.
Ini minus 2 tadi nilainya, yang ini minus 1. Jadi nilainya 2 gitu ya. Oke, jadi jawabannya yang B. Mungkin coba di apa? Mungkin bisa latihan. Coba berapa kalau nilainya ini? X1 kuadrat tambah X2 kuadrat tambah X3 kuadrat. Nilainya berapa? Kalau di persamaan kuadrat, kebayang kalau X1 kuadrat tambah X2 kuadrat kan bisa dicari. Sekarang nih, ada muncul X3. Gimana? Bisa nggak? Gimana? Ada yang tahu bentuknya? Apa hubungannya? Oke, nanti ini coba disampaikan dicatat X1 tambah X2 tambah X3. Ini kalau kita kuadratkan nanti jadinya X1 kuadrat tambah X2 kuadrat tambah X3 kuadrat tambah dengan 2 kali X1 X2 tambah X1 X3 tambah dengan X2 X3. Ini hasilnya ya. Kalau kita kuadrat. Oke, sekarang yang kita inginkan ini mencari ini. Nah, berapa nilai? Kita gunakan ini. Nah, rumus ini. Coba dikerjakan dulu. Oke, gimana? Kebayang? Halo, Aristo, Cahyo, Ea, Eliana, Fajar, gimana? Masih ikutin. Aristo 5 per 4 plus 4 atau minus 17 per 4. Ya, min 25 per 4 ditambah 4 itu hasilnya berapa? 16 benar. Minus 9 per 4 ya. Ya, benar ya. Nanti jawabannya itu ada dua. Sebentar. Kenapa ada dua jawaban? 16 dikurang 25. Coba ya kita aja dulu ya. X1 tambah X2 tambah X3 kita kuadratkan. Tambah X2 tambah X3. Tadi kita dapatkan nilainya ini ya. Minimal per 2. Sebentar. Oh iya maksudnya minus 9 per 4. Oke. Minimal per 2. Sudah kita dapatkan nilainya minimal per 2. Berarti ini minus 5 per 2. Kita kuadratkan. Nah ini kan yang kita cari. Ini yang kita cari. Kita dari berapa? Kita misalkan aja K gitu ya. Nah yang ini K. Berarti K, K kali X1, X2, X1, X3, X3. Itu nilainya itu berapa? Nilainya tadi min 2 ya.
Minimal dari dikeluarkan itu 25 sama dengan K minus 4 ya. Berarti nah, ini kita bawa ke sana aja plus. Nah, mungkin kurang tepat ya. Nggak apa-apa. Berarti K-nya 25/4 plus 4. Jadi 25 kali 4, 16/4. Kali. Berapa? 41/4 ya. Atau 10/4. Nggak apa-apa. Berarti salah tanda ya tadi. Apa namanya? Hadis itu gitu. Oke, ini nilainya 10/4 ya. Oke, next kita lanjut soal yang baru. Nah, ini yang masuk. Diketahui K dan G itu akar-akar dari persamaan X pangkat 3 ditambah dengan K sama dengan 3X kuadrat ditambah dengan X. Jika alfa sama dengan minus beta, maka nilai dari K adalah gimana? Jadi kalau kita susun sesuai dengan apa urutan ordernya X pangkat 3 minus 3X kuadrat minus X ditambah dengan K ini sama dengan 0. Ini akarnya A, beta, dan gamma. Jaringannya lagi nggak bagus apa gimana, Kak Putra? Kurang bagus, Kak. Lagi hujan ya, hujan terus ya. Benar. Soalnya juga agak putus-putus ini. Dipercepat aja, Kak. Biar nggak. Jadi alfa, beta, sama itu min beta A. Berarti min, B-nya min 3 ya. A-nya 1. Min 3. Kemudian perkalian antara mereka. Yang kedua, alfa beta, B gamma, tambah alfa gamma. Min B per A berarti C per A lagi ya. C-nya berarti minus 1. Dibagi dengan 1. Min 1. Perkaliannya alfa beta gamma itu min D per A. Berarti min D-nya berapa sini? K ya. A-nya 1. Ini sama dengan min K. Karena yang ditanya itu K, berarti K-nya sama dengan min alfa beta gamma. Ini kan kita cari. Tapi yang kita cari itu si alfa beta gammanya. Si alfa beta gamma kan kita cari. Oke, sekarang gini. Tadi katanya alfa itu sama dengan min beta. Berarti otomatis alfa plus beta dengan 0 gitu ya. Karena diketahui di soal. Yang ini. Berarti yang ini alfa tambah sama dulu ya ke sini. Jadi yang bagian pertama alfa tambah beta tambah gamma itu sama dengan 3 ya.
3. Alfa tambah betanya ini 0, tambah gamma. Berarti gammanya sama dengan 3. Ini kita dapatkan. Oke, dari yang kedua lagi. Yang bagian ini lagi. Alfa, beta, tambah beta gamma, tambah alfa gamma. Alfa beta, tambah alfa gamma, tambah beta gamma. Ini hasilnya berapa tadi? Nilainya -1 ya. -1. Karena sini ada gamma sama gamma, berarti gammanya boleh kita keluarkan ya. Alfa beta tambah alfa plus beta kali gamma. Ini sama dengan -1. Alfa plus betanya nilainya berapa? 0 ya. Jadi udah kita dapat tadi 0. Kali gamma habis ya alfa kali beta sama dengan -1. Jadi apa nih? Berarti tadi kan yang tanya si K-nya ya. Berarti K sama dengan minus alfa kali beta kali gamma. Berarti K sama dengan minus alfa kali beta itu nilainya berapa? Alfa kali beta tadi kita dapatkan nilainya -1. -1 kali si gamma yang kita dapatkan dari 3. Tiga. Oke, gimana semuanya? Kebayang? Enggak ada jawabannya. Ya, selesai jawabannya 3. Mungkin ada. Oke, gimana untuk yang nomor 10? Ada yang mau dengar? Gimana semuanya? Kalau nomor 10? Yang aman sih Kak. Saya tadi terakhir suaranya putus-putus Kak. Nanti tinggal dicek di recordnya aja paling. Baik ya. Jaringan kurang stabil. Ya. Suaranya udah putus-putus soalnya. Oke. Kalau gitu Untuk materi dipraktekan aja akan Kak. aja Materi yang gimana? cara kecepatan waktu di pertemuan selanjutnya aja Kak. Soalnya juga ini udah sore Oh ya. juga, terus juga apa namanya, jaringannya udah jelek juga ini. Oh ya. Tempat saya juga hujan terus juga, terus Iya. di sini juga suaranya Kak Putra putus-putus gitu. Jadi mungkin di pertemuan selanjutnya aja Kak, cara kecepatan waktu. Baik. Mohon maaf. Ya. Ya, oke, baik. Terima kasih pada Kak Putra yang telah mengajar pada siang sampai sore hari ini. Semoga apa yang disampaikan dapat dimengerti dengan baik oleh semuanya dan juga membantu para peserta dalam mengerjakan soal akademik besok ya. Dan terima kasih juga pada para peserta yang telah mengikuti kegiatan dari awalnya sampai akhir. Semoga pencapaian Kak Putra bisa membantu kalian dalam mengerjakan soal tes besok ya. Memudahkan kalian dan juga kalian bisa memahami materi dengan baik. Oke, cukup sekian dari Abang. Karena juga kondisi lagi hujan deras juga, terus juga peserta lain banyak yang pada live duluan. Gara-gara di grup tadi diomongin, bang hujan deras, jaringan susah, siang susah gitu kan. Terus juga tadi Kak Fadla sempat keluar 2 kali karena jaringan susah. Di tempat Abang juga lagi hujan deras sih. Jadi mungkin Abang tutup aja, Abang akhiri. Ya, terima kasih pada kalian semua. Cukup sekian dari Abang. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama semuanya. Selamat sore semuanya.